Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi. Thumma ila hadrati jami'il anbiya wal mursalin wasyuhada'i wassalihin wassahabati wat tabi'in wal ulama'il 'amilin wal malaikatil muqarrabin wal awliya'il 'arifin wa jami'i hamalatil Qur'anil mukhlisin wa khususan Syekh Qadir al-Jilani radhiyallahu anhu wa Syekh Bil Hasan Asy-Syadili radhiyallahu anhu Syekh Haudin As-Sabri radhiyallahu anhu Syekh Hamid bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi radhiyallahu anhu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa amadana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-fasl al-khamisu fil batni wa hifdhihi. Utawi fasal al-khamisu kang nomor 5 iku fil batni wa hifdhihi, mertelaaken utawa njelasaken weteng, wa hifdhihi lan jaga weteng. Bab ini akan menerangkan tentang perut dan menjaga perut. Sampeyan kabeh duwe perut ya. Nah, berarti iki Islamiku sampai mengajarkan tentang bagaimana adab, jadi akhlak, perilaku atau perbuatan soleh kita terkait dengan diri kita sendiri. Dalam hal ini salah satunya menjaga perut, biar perut itu sehat, baik sehat, berpengaruh terhadap zahir atau jasmani kita, dan sehat berpengaruh terhadap kesehatan rohani kita, yaitu kesolehan akhlak kita, kesolehan seseorang. Tsumma 'alaika ya talibal ibadati, mongko kari-kari ku netepono sira. Alaika iku netepono ing atase sira ya talibal ibadati, he wong kang nglakoni ibadah, wong kang nyuprih ibadah. Bihifdzil batni, kelawan jaga utawa ngreksa weteng. Wa islahihi, lan bagusi weteng. Sudah diberi Allah perut normal, bagus, sehat. Bagaimana menjaga dan memperlakukan perut dengan baik yang akan berdampak terhadap akhlak dan terhadap kesehatan fisik. Fainahu mongko sak temene baten, al-batnu perut iku asyakku al-a'dha'i, luwih abot-abote pira-pira anggota apane islahan, luwih abot-abote pira-pira anggota apane islahan oleh den bagusi. Alal mujtahidi ngatasi wong kang ijtihad, wong kang nemen-nemeni ibadah. Wa aktsaruha, lan akeh-akeh a'dha, waksaruha lan ake-ake a'dha apane muknatan, bebane, wasyughlan lan pekerjaane, wa'dhamuha lan luweh gede-gedene a'dha apane dororon, bahayane, wa atharon lan labete pengaruhe. Jadi perut iku paling harus diperhatikan dengan sungguh-sungguh, karena dia membawa beban yang berat
paling sibuk bekerjanya, ya, paling besar bahayanya, dan paling besar juga pengaruhnya terhadap watak, akhlak, dan terhadap fisik seseorang. Liana ukuran saat temani al-batnu ku al-mamba'u, sumber, menjadi sumber. Al-mamba'u sumber, wal ma'danu lan tegese, wal ma'danu tegese sumber. Wa min hulan niku saking boten tahyijul umuri, utawi gerakaken pira-pira perkara, gerakaken pira-pira perkara fil adha ing dalem pira-pira anggota, mingkuwatin bayane kuat, kekuatan, adhufin utawa lemah, kelemahan, wa ifatin lan ngrekso, menjaga saking haram. Ini dari perut itu sumber kekuatan, atau justru karena perut yang enggak tepat atau dibebani yang enggak tepat, iku menjadi kelemahan. Dan dia bisa menjaga dari bahaya-bahaya yang akan terjadi apabila kita bersungguh-sungguh di dalam memperhatikan. Wajimahin lan berote nafsu, ono pengaruhe antara nafsu karo perut, itu sangat ada pengaruhnya, sangat memberi pengaruh. Apa yang kita masukkan ke dalam perut itu sangat mempengaruhi nafsu kita. Wanahwihi lan sepadane, wanahwihi lan sepadane kuah du'af ifah jimahin. Falaka mengkono tepono sapa sira idzan ing dalam tatkarane mengkono minhu tahyijul umur fil a'dha min kuwatin wa du'fin. Kalau sudah seperti itu, maka bersungguh-sungguhlah ngono lho, bisyamatihi kelawan jogo perut, albatnu anil harami sangking perkara haram, wasyubhati lan syubhat awalan ing dalem kawitane, tsumma an fudulil halali nuli kari-kari ngatasi piro-piro halal, adi barang halal kang berlebihan, to leluwihane halal, salian ing dalem kang kaping pindho, ingganat lamunono laka keduwene sira apa himmatun himmah, cita-cita kang dhuwur fi ibadatillah ing dalam ibadah Allah taala, fi ibadatillah ing dalam ibadah Allah taala, ya. Pengen kuat apa pengen lemah? Kuat apa nih? Fisike, kuat imane, karo-karo nih, ya. Kuat fisik, kuat iman. Ibadah apa iku membutuhkan iman sing kuat, tubuh yang kuat, dua-duanya harus kuat. Jadi imane tok kuat, ning sing digawe amal iki awak, sing digawe ngelakoni amal iku awak, dudu angen-angen. Iman kuat, syahadat, terus sing digawe salat iki apa? Awake, ya enggak? Nah, gawe ibadah awake, gawe ruku, gawe sujud, gawe sembarang awake. Jadi orang mukmin harus punya cita-cita yang luhur, harus punya keinginan yang baik, yang tinggi, ya, untuk
membesarkan agama Islam, membesarkan agamanya, untuk menjaga agamanya. Itu tidak bisa tanpa dua bekal. Bekal loro iki apa? Iman sing kuat karo fisik sing kuat. Nek fisik engkri-engkrian loro yo susah. Ya, susah apa? Mewujudkan cita-cita. Susah mengamalkan ilmu, angel nek awake engkri-engkrikeun. Apa yang harus dijihati? Jihad iki lho ya, duduk sekedar harus diperhatikan. Ya diperhatikan iku diperhatikno tok. Ya jihad iku bener-bener kudu diperangi betul. Nah, seperti kita memerangi hawa nafsu. Apa sing bener-bener kudu dijihati, sing kudu diperhatikno. Pasal ini menjelaskan tentang perut. Oke. Harus kamu perhatikan wetengmu, apa yang kamu makan. Siji sing kudu diperhatikan, dan ini yang paling utama, yang paling penting. Al-haramu wasyubhah. Jadi barang haram karo barang syubhat. Ya, barang haram itu apa? Sesuatu yang tidak halal ya mesti ae. Ya wis gak apa-apa tapi benar. Tidak halal dari apa? Dari jenis barangnya gak halal. Seperti kita diharamkan makan apa? Babi, minum khamr, babi dan sejenisnya, hewan-hewan bertaring, haram kabeh, khamr. Iki dari sisi jenis sih. Ya. Haram dari sisi memperolehnya. Itu juga haram, diperhatikno. Mangan barang atau makan sesuatu yang bukan miliknya, haram maupun halal? Haram. Mendapatkannya dengan mencuri, halal apa haram? Haram. Iki benar-benar harus diperhatikan, dijihati, bukan diperhatikan, jihad. Jadi wong jihad iku yuk teman-teman, perang melawan memperoleh sesuatu yang haram, memakan sesuatu yang haram. Bukan hanya haram yang kudu dijihati, nomor loro syubhat. Syubhat itu apa? Tidak jelas. Tidak jelas itu berarti piye? Gak jelas halale, gak jelas harame. Ki wae sapa ya? Wekku apa duduk ya? Wekku apa duduk ya? Ragu-ragu, syak, ragu-ragu iku syubhat. Ya, ojo mbok supuk. Kehidupan sehari-harinya nggak pernah jihad dengan hal-hal yang haram. Kalau hal-hal yang syubhat, abot rek, menggapai cita-citamu abot. Ya, mendapatkan himmah itu sulit. Bagaimana kamu mencapai cita-cita yang tinggi, yang luhur? Keseharian saja, hal-hal yang sederhana, yang biasa, yang sehari-hari iki gak diopeni sarono temenan, sarono apik, tidak mungkin bisa mencapai yang luhur. Jadi proses mencapai keluhuran itu harus ono pembiasaan, ya. Pembiasaan, membiasakan apa? Membiasakan hal-hal baik. Membiasakan apa dalam hal ma'am? Membiasakan hanya mau makan yang halal. Kok gak usah bahas haram, hanya mau makan yang halal. Syubhat gak mau. Ini baru disebut jihad. Dia sungguh-sungguh. Santri kok mondok 10 tahun tapi ngeremehno terus perkara subhat-subhat ini. Jangan diharap himmah itu akan tercapai. Jadi kudu ngati-ngati, urip iku isine memang kudu hati-hati. Ya, halal kok jelas. Uli maridohu, pinter dalil, akhirnya dalil uli maridohu, diketahui ridhonya. Lo diketahui ridhonya, tanya dulu. Ki halal yo rek, misalnya neng kamar halal yo rek, halal.
halal ya rek mbok aku rawani ngandani halal ya coba pangan iku syubhat. Harus bersungguh-sungguh di dalam hal ini kalau kita mau mendapatkan kuat iman, siji kuat fisik. Bukan hanya ini akan berpengaruh terhadap fisik ya, tapi mempengaruhi iman. Kita kan bahas iman kabeh. Mempengaruhi iman seseorang. Nah itu sing wajib diperhatikno halal, haram dan syubhat. Lalu peringkat berikutnya yang harus juga kita pedulikan atau kita sungguh-sungguhi itu apa? Fudulul halal. Fudulul halal itu mangan barang halal tapi berlebihan. Sekarang begini ya anak-anak, ada orang itu yang metabolismenya itu bagus. Metabolisme itu apa? Jadi tubuhnya di dalam mengolah makanan itu api. Jadi anak itu secara genetik, secara keturunan itu gak duwe keturunan lemu. Misalnya bapak ibu mbak gak ono sing lemu langsing kabeh. Misalnya ngono. Lah akhirnya kamu pun secara genetik tidak mewarisi badan gemuk, tapi badan langsing. Akhirnya meremehkan, ala aku masih mangan akeh tetep langsing. Iki perkara sing disawang langsinge, duduk perkara fudulul halal. Ya. Padahal yang kudu diperhatikan iku fudulul halal. Makan halal yang berlebihan. Nah, mau sehat, kuat iman dan fisiknya mboten. Nggih, fudulul halal juga mulai kudu dihindari. Paham rek? Nggih. Ning pondok iki lumayan rada iso, walaupun angel yang tambak beras iku. Kono kok nemu iki maneh. Ono sing anyar e. Dadi dhewe iki gampang apa jenenge gampang gawok, gampang gumun. Padahal ya wis podo-podo iku susu dicampur bahan sembarang kali sing aneh-aneh kayak es podo ae. Kudu ono dampake di dalam kehidupan lebih baik. Ngaji ku kudu ngono. Ku jenenge ilman nafi'an, ilmune manfaat. Nah, diperhatikan telu iki. Haram wis betul-betul putus hubungan dengan sing haram. Nek kepingin selamat dunia akhirat, haram putus. Itu harus diperhatikan serius itu perkara haram. Syubhat nomor loro, nomor telu sing gak kalah penting iku fudulul halal. Makan halal tapi berlebihan. Berlebihan itu tidak selalu kemudian yang kenyang, pokoknya kenyang, boten. Tapi yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Ayo mulai belajar begini-begini nih. Jadi gak penting kayak semua makanan yang diolah secara berlebihan menjadi terlalu asin, terlalu manis, itu pasti elek bagi kesehatan, pasti elek. Itu dengan sengaja kita itu sudah tak rusak tubuhku. Sudah begitu, sudah otomatis sih aku merusak tubuh. Bismillahirrahmanirrahim. Munine bismillahirrahmanirrahim tapi awakku tak rusak. Padha karo ngono. Ya. Siapa yang disuruh memperhatikan tubuhmu? Kamu kalau sakit fisik ya ini, fisik dhisik nomor 1 sik. Kamu kalau sakit, temanmu bisa merasakan penderitaan seperti yang kamu rasakan? Boten. Jadi yang merasa tidak nyaman, tidak enak, rugi siapa? Diri sendiri. Itu pasti. Untung-untung pondok gelem ngeterno, coba budal dhewe kono, golek kono coba. Nah. Pasti lebih menyakitkan, lebih sakit. Itu satu, fisik. Nomor 2 ini menghambat sekali yang lain. Apa itu? Kecerdasan, ya. Tadi disebut himmah, cita-cita yang tinggi. Lalu nek sakit-sakitan iku lambat. Misalnya jatah, kalau kamu punya jatah
mentarget dalam waktu sekian aku menyelesaikan ini, dalam waktu sekian aku menyelesaikan ini, pasti terhambat kalau fisiknya lemah. Ya betul. Nah, ini pengaruh terhadap fisik. Kedua, pengaruh terhadap mental. Oke. Di sini dijelaskan, mental itu bisa berarti semangat, bisa berarti iman, keimanan. Udah haram, kalau terbiasa terus menerus makan haram, pasti wesiku pasti imannya pasti lemah, pasti melemah. Bisa dipastikan imannya melemah. Imannya melemah ku akhirnya piye, ibadah males, sok sing wajib males kabeh. Iku tanda iman lemah. Salat males. Terutama sholat, ya sholat tapi akhir waktu, terus ya sholat tapi ngobrai, terus ya sholat tapi nyeneni, terus itu sudah tanda-tanda, itu sudah tanda iman lemah. Orang kalau imannya kuat, wong ambekan sing maringi Gusti Allah, coba kamu tiba-tiba nggak bisa bernafas, ayo, siapa yang kuasa melakukan itu? Allah yang kuasa. Lo banyak loh. Beberapa waktu yang lalu ono wong lho sehat-sehat seger meger mimpin senam langsung drop jatuh wafat. Loh, tiba tengah-tengah belajar langsung brek wafat. Ya kalau begini siapa yang bisa melakukan ini? Hanya Allah. Kalau gitu ojo wani-wani nantang pangeran. Nantang pangeran itu tampak dari mana? Sholat malas. Aku gak bicara gak ngelakoni sholat, apalagi gak ngelakoni sholat, kufur itu, kufur. Malas budal sholat, itu lemah iman. Perhatikan ini. Saya tidak makan menilai kalian, nilai diri kalian sendiri. Kok bolak-balik ditakzir perkara sholat, hati-hati. Itu sudah melemahnya iman. Jangan sampai mati imannya, naudzubillah, kadal kufru, mendekati kekufuran. Perhatikan dengan sungguh-sungguh bahwa itu semua makanan-makanan haram bisa jadi males budal sholat, males ibadah-ibadah, itu bisa jadi faktor utamanya adalah makanan haram. Haram wes gak, misalnya aku gak tahu mangan sing haram, gak wani aku mangan sing duduk hakku, tapi syubhat. Bagaimana dengan yang syubhat? Bagaimana lagi dengan fudulul halal? Ini sing masih sangat mempengaruhi. Haram mungkin wes wedi, syubhat mungkin wes hati-hati, tapi fudulul halal ya. Hati mangan halal tapi berlebihan. Berlebih-lebihan itu bisa dari faktor ya pancen lebih. Pondok wis mangan ping 3, ijik maneh bakso, ijik maneh ngemi, ijik maneh apa dipangan. Bisa saja dari sisi kelebihan volume itu barang banyaknya makanan. Bisa dari itu ya, bisa dari makanan yang tidak baik. Fudulul halal. Sadaro sampean saiki ya, kita sekarang itu masih dijajah, bukan sudah merdeka, bukan. Negara sudah tampaknya sudah merdeka, tidak ada penjajahan secara fisik, tapi kita semua hari ini dijajah dari sisi makanan. Lihat anak-anak sekarang, suruh makan sayur susah, suruh minum air putih angin. Ya, padahal tahu 75% tubuh manusia isinya air, berarti harus banyak minum air. Malam jangan, malam itu membahayakan ginjal. Kalau malam banyak minum air banyak sampai maghrib batasnya. Ya, paling enggak 10-8 sampai 8 gelas lah usia kalian. Iki fisik semua iki. Tapi fisik iki mempengaruhi batin, mempengaruhi jiwa. Ya, fudul dari segi berlebihan, dari segi apa volume, dari segi yang tidak manfaat. Tadi ibu bilang, ibu ini ibu ya, bukan bapak ya mesti ae.
Yang memperhatikan, yang harus ibu itu al-ummu madrasah, ibu itu madrasah anak-anaknya. Jadi pelajaran ini kudu ngerti, meskipun pengetahuannya tidak maksimal, tapi kudu ngerti. Termasuk ngerti gizi, walaupun tidak menguasai, termasuk mengerti iki. Makanya makanan itu halalan thayyiban, bukan halalan tok, tapi thayyiban. Coba kalian, susah anak sekarang makan sayur mayur, padahal kamu lahir di mana? Lahir di Arab apa lahir di Spanyol? Apa di Turki? Lahirmu di mana? Di Indonesia. Jadi kamu tumbuh dari tanah apa? Indonesia. Oleh Allah Indonesia ini diberi, ya, dirahmati, dianugerahi dengan apa? Tumbuhan. Ayo kamu ke belakang rumahmu, nek ono kebun, ono tanah, encepno boten. Kan duwe tanah ya hidroponik, misalnya kamu masukkan tanah ke dalam pot, ya. Wes kamu encepno bayem apa bahan bijinya apa itu? Bijinya lombok misalnya, langsung tumbuh. Ya karena Allah sudah memberi kita anugerah negara agraris, ngono ya, dengan tumbuhan. Berarti makanan sehat kita ya makanan yang dianugerahi Allah dari negeri kita sendiri, dari tanah kita sendiri, ya itu. Suka nggak suka, mau sehat harus itu. Karena bahan tubuhmu dari tanah airmu, bukan dari tanah orang Arab, bukan dari tanah orang Eropa. Kenapa orang Eropa atau orang Arab makan daging-daging sehat? Karena mereka tumbuh dari itu, dan anugerahnya itu, tidak anugerah tumbuh-tumbuhan. Tapi kalau orang Indonesia makannya merah terus, daging merah, senengannya Kentucky, meneh Kentucky, meneh apa meneh terus menerus, gak sampai seulang kok. Seulan pisan loro, pasti itu sudah buktikan pendino menganu ayam. 1 bulan berikutnya kamu petok, kamu yang petok. Kamu yang sakit. Ya, sekarang dijajah ini, sudah anak-anak kamu tak anggap anakku dewe. Saya setiap hari ceramah ilmiah dengan anak-anak saya. Ayo mangan-mangan bareng, tak sediakan ini. Ceramah ilmiah bendino, endi sayure, endi buahe, endi anu, endi mal sayur lah, endi. Kamu nggak makan itu, nggak bisa. Nah sekarang tapoki, teriyaki, yaki semua. Mulai toko gaya berbusana, makanan, kita semua dijajah semua. Bagaimana badan kuat? Wong kita tidak tumbuh di Jepang, kita tidak lahir di Jepang, bapakmu bukan orang Jepang. Ya, Allah itu sudah menganugerahi kita bumi kita sendiri. Ya, berarti kita sehat dari itu. Dari dimana kita tumbuh, dimana kita lahir, dimana bahan-bahan kita pun bahan-bahan itu. Anda percaya, mau coba kamu baca buku yang banyak, dan kamu silakan diskusi dengan dokter-dokter. Halalan thayyiban mubarakah. Barokah ini berarti kalau makan halal dan thayyib makan barokah. Barokah ini berarti sehat fisik, sehat rohani. Keberkahan yang diperoleh dari halalan thayyibah. Termasuk thayyibah itu menghindari sebisa mungkin, berusaha menghindari sebisa mungkin fudulun halal. Ya, aku bisa ngomong ini, aku membuktikan dewe, gak ngerti ilmu ini. Usia 30 tahun, 35 tahun, aku sakit terus saya. Sampai pernah di rumah sakit tuh mau hampir meninggal karena kena penyakit yang berbulan-bulan gak sembuh. Terus rambut rontok, sembarang rontok, wes kayak harapan sembuh itu tipis. Terus tak mulai dari apa? Wong tua-tua ngendikan kunir, mulai dari rimpang-rimpang tumbuhan-tumbuhan Indonesia.
Jadi lalu saya mulai dari meminum kunyit wong saiki angel kunir, ya, temulawak, dari bahan-bahan yang ada di dapur yang tumbuh dari negara kita. Saya mulai dari itu lalu ditambahkan madu. Lambat laun fisik itu menguat. Sehat sampai saya alhamdulillah bisa ngaji, masih diberi Allah usia. Masalah jatah usia, tapi berasa jauh lebih sehat di usia, alhamdulillah, mudah-mudahan sehat terus. Saya merasa itu sudah menjelang 50 tahun dibanding di usia 30 tahun dulu. Saya jauh lebih sehat sekarang, merasa begitu. Saya rasakan menjadi tahu fudul halal itu gak apik, itu merusak tubuh, ya, termasuk kentang baik, tapi ketika sudah diolah jadi apa? Cipitos. Jadi apa itu? Lah, sing uwake bahan-bahan tambahannya itu menjadi sangat tidak baik untuk tubuh. Boleh kepingin boleh, harus sangat jarang. Mimi boleh, harus sangat jarang. Siap lebih sehat jasmani dan mudah-mudahan rohaniah yang paling harus diperhatikan adalah haram. Betul-betul harus putus hubungan dengan haram. Dia harus tidak boleh makan yang haram sama sekali. Syubhat juga mulai dihindari. Kenapa? Yaitu tadi merusak baik fisik tubuh maupun mental, lalu juga mempengaruhi keimanan. Famal haramu, kenapun utawi haram syubhatulan syubhat iku fa innama yalzamu, memiliki ilmu prakteknya awakmu yo abot isean, tapi gak pompo, minimal sudah jadi ilmu dan penyemangat untuk kita lebih baik. Fa innama yalzamu lang angin pestine wajib kain siro apa tajannubu ngedoi menjauhi misalah sati umurin maring telu pira-pira perkara awaluha utawi salah sijine salah satu umur iku hadaron krana wedi minari jahannam, saking neraka jahannam, menghindari barang yang haram dan syubhat. Ki gandengane bukan hanya haram tapi dan syubhat. Jadi haram karo syubhat harus benar-benar dihindari. Siji wedi nang Gusti Allah, krana iku dilarang karo Allah. Wallahu alam bisawab. Rabbi fanfa'na wahdinal husna bihurmatihim wa mitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim wa mitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitan. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdina husna bihurmatihim wa misna fi tariqatihim wa mu'afati minal. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inni astaudiuka ma 'allamtanihi fardutu ilayya 'inda hajati ilayhi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Mugi-mugi diparingi Allah pitulung bener-bener ngedoi haram syubhat dan berusaha ngedoi fudulul halal. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.